Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. An-naw'ul awwal fi ma'rifatil makki wal madani. Pembahagian yang pertama adalah tentang mengenal Makkiyah dan Madaniyah. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini sangat banyak pembahagian-pembahagian atau cabang-cabang ilmu Al-Quran. Cabang pertama yang disampaikan di dalam kitab Al-Itqan oleh Imam As-Suyuti adalah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Sebagaimana sudah kita pahami bahawa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul dari Baitul Izzah ke dalam hati Rasul itu secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Ayat-ayat yang turun kepada Rasul secara berangsur-angsur tersebut dikategorikan oleh ulama-ulama ahli Al-Quran ke dalam dua kategori. Yang pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Makkiyah menurut pendapat mayoritas ulama ahli Al-Quran adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul sebelum Rasul melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Adapun Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasul hijrah ke kota Madinah. Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, pembahasan pertama yang akan diterangkan adalah mengenal tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa Makkiyah dan Madaniyah dipilih sebagai pembahasan utama? Karena sangat banyak faedah-faedah untuk mengenal cabang-cabang ilmu Al-Quran yang lain. Maka kebanyakan cabang-cabang ilmu Al-Quran yang lain itu dapat dipahami setelah memahami ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Afradahu bitasnif jama'atun. Sekelompok ulama yang pakar di bidang ilmu Al-Quran menyusun secara terpisah masalah atau tema Makkiyah dan Madaniyah ini, tidak digabung dengan tema-tema yang lain. Adapun di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini, Makkiyah dan Madaniyah digabung dengan tema-tema yang lain. Digabung dengan tema mujmal, digabung dengan tema am dan lain sebagainya. Sebahagian ulama, sekelompok ulama menyusun secara terpisah pembahasan Makkiyah dan Madaniyah ini. Minhum Makkiyu wal Izzu ad-Diriniyu. Sebahagian daripada mereka ulama-ulama yang menulis secara terpisah pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah adalah Makki bin Abi Talib, seorang ulama yang berasal dari Qairawan, iaitu sebuah wilayah yang ada di negara Tunisia. Beliau merupakan seorang ulama di bidang ulumul Quran, ulama abad ke-5, karena beliau wafat pada tahun di dalam bulan Muharram pada tahun 437 Hijriah. Salah satu kitab beliau yang sangat populer adalah Al-Idah li Nasikhil Quran wa Mansukhihi. Cuma apa judul kitab
yang ditulis atau disusun oleh Makki ini berkaitan dengan Makki dan Madani, ini belum kami temukan. Kemudian wal izzu ad-dirini, termasuk dalam kelompok ulama-ulama yang menulis secara terpisah pembahasan Makkiyah dan Madaniyah adalah al-izzu ad-dirini. Nama asli beliau adalah Abdul Aziz bin Ahmad Ad-Dirini Asy-Syafi'i. Ad-Dirini dinisbahkan kepada sebuah tempat Dirin, iaitu sebuah tempat yang berada di Mesir. Ad-Dirini. Kemudian beliau juga Asy-Syafi'i, bermazhab kepada mazhab Syafi'i. Beliau merupakan ulama abad ke-7 karena beliau wafat pada tahun 697 Hijriah. Salah satu karya beliau yang sangat populer adalah Al-Misbahul Munir fi Ilmi Tafsir. Jadi di antara ulama-ulama yang menulis secara terpisah pembahasan Makkiyah dan Madaniyah itu adalah Syekh Makki dan Syekh Al-Izzu Ad-Dirini. Wa min fawaidi ma'rifati zalika al-ilmu bil mutaakhir. Sebahagian dari faedah hikmah mengetahui, mengenal tentang Makkiyah dan Madaniyah adalah mengetahui ayat-ayat terakhir yang turun. Dengan memahami Makkiyah dan Madaniyah sama dengan kita akan memahami mana ayat yang pertama diturunkan dan mana ayat yang terakhir diturunkan. Maka dengan sebab memahami ayat yang terakhir diturunkan, fayakunu nasikhan au mukhassisan, maka ayat terakhir yang diturunkan itu, maka dapat saja ayat tersebut berfungsi sebagai nasikh, menghapus hukum dari ayat yang sebelumnya sudah diturunkan. Contoh, ayat yang lebih duluan diturunkan adalah Surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan kepada kalian apabila hampir datang ajal kalian untuk berwasiat. In taraka khairanil wasiyah. Jika meninggalkan harta benda. Kepada siapa wasiat yang diwajibkan tersebut? Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kepada kedua orang tua, wal aqrabin dan kerabat dengan cara yang ma'ruf. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 tersebut terkandung kewajiban untuk berwasiat ketika merasa bahawa ajal akan segera datang, dan wasiat tersebut diwasiatkan kepada kedua orang tua dan juga kepada kerabat. Kemudian seiring perjalanan waktu turunlah ayat selanjutnya, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayat yang turun belakangan, yaitu ayat-ayat tentang warisan, itu berfungsi sebagai nasikh, menghapus hukum sebelumnya, di mana sebelumnya wajib berwasiat. Maka ayat yang datang kemudian menghapus hukum yang sudah ada dan mewajibkan dengan hukum warisan.
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, di mana anak laki-laki mendapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Fa in kunna nisaa fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak-anak perempuan itu mereka lebih dari 2 orang, maka bagian yang mereka dapatkan adalah thulutsa, 2/3. Wa in kanas wahidatan falahan nisf. Dan jika ahli waris itu adalah anak perempuan sendirian, maka dirinya mendapatkan bagian 1/2. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagian orang tua, ayah dan ibu itu mendapatkan 1/6 jika si anak yang meninggal tersebut memiliki keturunan. Maka ayah mendapatkan 1/6, maka ibu mendapatkan 1/6. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Adapun jika si anak yang meninggal tersebut tidak memiliki keturunan dan ahli warisnya hanya orang tuanya saja, maka bagian ibu itu bertambah menjadi 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tetapi jika si anak yang meninggal tersebut meninggalkan ahli waris, yaitu saudara dan saudari lebih dari 1 orang, maka bagian ibu itu kembali menjadi 1/6. Itu bagian yang telah ditetapkan oleh Allah, dan ayat ini diturunkan setelah ayat kewajiban untuk memberikan wasiat ketika merasakan akan datangnya kematian. Maka ayat yang terakhir datang itu bisa saja berfungsi sebagai nasikh. Ayat yang pertama diturunkan itu dinamakan dengan mansukh. Artinya hukumnya itu tidak berlaku lagi. Au mukhassisan, ataupun ayat yang terakhir turun itu bisa saja berfungsi sebagai mukhassis, mengkhususkan, mentakhsiskan ayat sebelumnya yang masih bersifat umum. Ala ra'i man yara ta'khiral mukhassis, berdasarkan pendapat ulama-ulama yang mewajibkan bahawa mukhassis itu wajib turun belakangan. Nah, sebagai contoh, dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah ma taba lakum minan nisa', wanita-wanita yang engkau sukai, minan nisa, dari wanita-wanita, masna wa thulatha wa ruba', boleh 2, boleh 3 dan maksimal 4. Maka dalam ayat tersebut masih terkandung keumuman. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah siapa saja yang engkau sukai dari golongan wanita. Wanita ini masih umum. Ibu kita wanita, adik perempuan kita wanita, mertua kita wanita, dan wanita-wanita yang lain juga wanita. Maka kalimat wanita ini masih sangat umum. Kemudian turunlah ayat selanjutnya, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, Hurrimas alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian,
wa akhawatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum, dan makbid-makbid kalian dari sebelah pihak ayah, wa khalatukum, dan makbid-makbid kalian dari pihak ibu, wa banatul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki kita, anak kumun dari adik agam atau abang tanya, wa banatul ukhti, dan haram juga menikahi anak perempuan dari saudari-saudari kalian, anak kumun dari adik inang tanya, anak kumun dari kakak tanya, wa ummahatukumul lati ardha'nakum, dan ibu-ibu susu kalian haram dinikahi, wa akhawatukum minar radha'ah, dan haram juga menikahi saudari sesusuan, wa ummahatu nisaikum, haram menikahi ibu daripada isteri kalian, mertua kalian haram dinikahi, wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, anak tiri kalian di mana dengan ibunya sudah kalian nikahi dan sudah kalian lakukan hubungan. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Adapun jika kalian belum melakukan hubungan, maka tidak ada dosa bagi kalian terhadap anak tiri perempuan kalian. Wa halailu abnaikum, dan menantu-menantu perempuan kalian. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan juga haram menggabungkan sekaligus menikahi kakak dan adik sekaligus, illa ma qad salaf, kecuali kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelum ayat ini diturunkan. Jadi kesimpulannya, ketika turun ayat yang terakhir, ayat yang datang belakangan, yaitu ayat 23 surah An-Nisa, ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, maka ayat ini fungsinya adalah mengkhususkan di mana di dalam ayat sebelumnya yang juga di dalam surah An-Nisa ayat ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nisa tersebut sifatnya umum. Di dalam nisa tersebut termasuk ibu kita, termasuk di dalam kata wanita, termasuk adik-adik perempuan kita, termasuk mertua kita dan lain sebagainya. Maka ayat yang datang kemudian itu dinamakan dengan mukhassis, mengkhususkan. Artinya fankihu ma taba lakum minan nisa tetap masih berlaku, beda dengan nasakh tadi. Ya, fankihu ma taba lakum, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, tetapi jangan wanita-wanita yang sudah disebutkan di ayat yang terakhir, yaitu hurrimas alaikum ummahatukum. Itu yang tidak boleh. Itu maksud dengan mukhassis. Beda dengan nasakh. Kalau nasakh itu ayat yang pertama turun, hukumnya tidak berlaku sama sekali. Contoh yang tadi adalah tentang kewajiban berwasiat. Maka hukum tersebut tidak lagi berlaku karena sudah turun ayat selanjutnya yang berbicara tentang kewarisan. Sudah ditentukan langsung oleh Allah berapa bagian ayah, berapa bagian ibu, berapa bagian semuanya ahli waris.